Selamat siang, saya Devan Muhammad Anta Reza, mahasiswa Data Mining. Di sini saya dan kelompok saya akan mencoba menjelaskan tentang hasil tugas akhir kami yang bertemakan prediksi kelulusan mahasiswa. Jadi kalau di sini kelompok saya terdiri dari 5 orang ya, saya sendiri, Devan, kemudian ada teman saya Mas Farda Alam, lalu ada Mas Aditya, Mas Fauzan, dan Mas Maulana. Oke, dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, nama saya Maulana Ramadhani, NIM 11955. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan metode yang digunakan untuk aplikasi yang kami buat. Menerapkan salah satu metode machine learning untuk melakukan prediksi kelulusan seorang mahasiswa. Apakah seorang mahasiswa tersebut dapat lulus tepat waktu atau tidak. Sehingga dengan adanya aplikasi ini dapat digunakan untuk screening awal mahasiswa yang ada kemungkinan tidak lulus tepat waktu, sehingga dapat diberikan perhatian khusus. Lalu metode yang kami pilih untuk memenuhi tujuan kami adalah Naive Bayes Classifier. Naive Bayes Classifier merupakan salah satu algoritma klasifikasi yang menggunakan data dengan target atau kelas atau label berupa nilai kategorikal. Untuk selanjutnya silakan Mas Aditya. Nah, baik, di sini saya Ditya Putra akan menjelaskan mengenai dataset. Nah, dataset ini yang kita gunakan yaitu kita menggunakan 2293 data records, di mana ini berisikan data mahasiswa yang lulus pada prodi A11 atau informatika tahun masuk 2012 2017. Nah, di dataset ini kami memiliki beberapa properties. Yang pertama, dia ada variable name atau properties name, di mana itu adalah sebagai unique identifiernya. Nah, kemudian ada property sex atau jenis kelamin. Di sini dia bernilai 1 atau 2, di mana 1 itu laki-laki dan 2 itu perempuan. Kemudian yang ketiga ada variable kota asal, bernilai 1 Semarang, dan kalau 2 berarti dia luar Semarang. Nah, yang keempat ada jumlah ajuan cuti, di mana value-nya ada yang pertama dia ada pernah cuti, kemudian yang bernilai 2 jika dia tidak pernah cuti. Nah, yang kelima ada jumlah tunggakan, di mana dia ada value yang pertama pernah ada tunggakan dan value kedua yaitu tidak pernah ada tunggakan. Nah, yang keenam ada properti usia, di mana jika nilainya itu 1 berarti dia kurang dari sama dengan 21 tahun. Apabila bernilai 2 usianya berarti dia berusia 22 sampai 25 tahun. Nah, kalau yang value-nya bernilaikan 3 berarti dia di atas usia 25 tahun. Nah, habis itu masuk ke ketujuh nih. 7 ada beasiswa. Beasiswa itu kalau misalkan value-nya 1 berarti dia menerima beasiswa. Kalau value-nya 2 berarti dia tidak pernah menerima beasiswa. Yang keempat ada marital, yang artinya kalau value-nya udah 1 berarti dia sudah menikah. Kalau value-nya itu 2 berarti dia belum menikah. Nah, yang kesembilan ada jumlah aktivitas kemahasiswaan. Kalau value-nya 1 berarti dia aktif mengikuti aktivitas kemahasiswaan. Jika value-nya 2 berarti tidak memiliki aktivitas kemahasiswaan. Ya, yang ke-10 ada jumlah prestasi, di mana kalau value-nya 1 berarti dia mempunyai piagam penghargaan. Kalau value-nya 2 berarti dia tidak punya piagam. Nah, yang 11 ada IPS atau indeks prestasi semester. Jika IPS nilai 1 berarti dia kurang dari 2. Kemudian kalau misalkan IPS-nya itu bernilai 2, artinya IPS-nya itu di antara lebih dari 2 dan kurang dari 3. Berarti di antara 2 dan 3. Habis itu kalau misalkan IPS-nya bernilai 3 nih, berarti artinya IPS-nya itu lebih dari 3. Nah, yang terakhir ada label. Label ini menyatakan apakah jika nilainya 1 berarti dia lulus kurang dari sama dengan 8 semester. Nah, apabila nilainya itu 2 berarti dia lulus lebih dari 8 semester. Oke. Baik, saya Zaki. Saya akan menjelaskan tentang pengujian yang kami gunakan untuk menguji metode yang digunakan dalam memprediksi ketepatan waktu kelulusan mahasiswa. Model pengujian yang digunakan adalah Confusion Matrix. Confusion Matrix adalah tabel dengan 4 kombinasi berbeda dari nilai prediksi dan nilai aktual. Ada 4 istilah yang merupakan representasi hasil proses klarifikasi pada confusion matrix.
yaitu true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. True positif pada pengujian kami menunjukkan hasil prediksi, yaitu tepat waktu dan nilai akurat yang juga tepat waktu. False positif merupakan prediksi yang menunjukkan hasil tepat waktu dan nilai aktual yang tidak tepat waktu. Kemudian true negatif merupakan prediksi yang menunjukkan hasil tidak tepat waktu dan nilai aktual yang juga tidak tepat waktu. Sedangkan false negatif merupakan prediksi yang menunjukkan hasil tidak tepat waktu, tetapi nilai aktualnya tepat waktu. Tepat waktu dan tidak tepat waktu maksudnya adalah kelulusan yang tepat waktu atau terlambat. Sehingga menggunakan rumus yaitu true positif ditambah true negatif dibagi dengan true positif ditambah false positif dan false negatif ditambah true negatif yang berisikan nilai 1079 ditambah 625 dibagi dengan 2293 mendapatkan nilai akurasi sebesar 74%. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan untuk arsitektur aplikasi yang kami buat ya. Jadi di sini ada 3 item untuk pembuatan aplikasi yang kami buat. Ada web frontend yaitu GUI-nya di mana user akan menginputkan datanya dan akan menerima hasil. Kemudian di sini ada API backend, di sini berfungsi untuk menerima input dari frontend ya, dari GUI-nya. Jadi nanti hasil input itu akan diproses menggunakan algoritma naive Bayes dan historical data yang sudah kami simpan di dalam database ini. Kita menggunakan MongoDB ya. Ini kebetulan Cloud NoSQL database untuk menyimpan data user atau data mahasiswa yang sudah dilabeli historical data tepatnya. Oke, saya akan mencoba untuk menjelaskan service API backend terlebih dahulu, yaitu ini ya, bagian ini. Dan ini nanti ada hubungannya di database ini. Jadi nanti si API backend ini akan mengambil historical data juga dari database. Seperti itu. Jadi gini. Ini ada file namanya prediksi.controller.ts ya. Jadi di sini saya menggunakan TypeScript dan dibungkus Node.js ya agar berjalan dalam platform web service. Nah, jadi saat GUI mengirimkan data itu akan diterima oleh fungsi pada controller ini ya. Ini sudah saya setting sedemikian rupa. Saya mungkin akan menjelaskan pokok-pokoknya saja. Jadi front end akan mengirimkan data dan akan diterima di sini. Nah, lalu fungsi ini akan melemparkan data ya ke service prediksi. Ini filenya prediksi service dan file prediksi service dan fungsi prediksi. Kita melemparkan request body. Request body itu yang dikirimkan oleh front end. Baik, ini kita ke prediksi. Nah, pada blok ini kita menyiapkan variabel ya agar nantinya mudah diakses. Jadi kita misal sex itu jenis kelamin, kita isi dengan inputan user, yang inputan user berada di sini. Begitu juga seterusnya pada blok ini ya. Lalu kita mengambil jumlah-jumlah yang ada di database seperti jumlah data yang ada di database. Lalu mengambil jumlah data mahasiswa yang lulus tepat waktu ya. Ini kita mengambil data yang labelnya bernilai 1 dan kita hitung. Lalu kita juga mengambil data mahasiswa yang berlabel 2 yang artinya dia tidak lulus tepat waktu. Kemudian kita hitung probability tepat waktu dan tidak tepat waktunya berdasarkan total datanya. Lalu selanjutnya ini menurut algoritma naive Bayes ya. Jadi kita menghitung tiap-tiap parameter yang ada di data seperti sex, city, sex itu jenis kelamin, city kota, cuti, dia memiliki cuti atau tidak, memiliki tunggakan atau tidak,
seperti itu. Jadi kita hitung probability-nya satu persatu. Misal aja untuk yang kota ya, yang kota kita ambil jumlah datanya bagian ini ya, kita mengambil jumlah data yang kota asalnya bersesuaian dengan yang diinputkan user dan memiliki label tepat waktu, dan kita bagi dengan jumlah total tepat waktu untuk menghitung probability tepat waktu berdasarkan kota asal. Kemudian kita juga menghitung probability untuk tidak tepat waktunya. Jadi kita mencari jumlah data yang kota asalnya bersesuaian dengan inputan user ya, dan memiliki label 2, artinya dia tidak lulus tepat waktu. Kita hitung dan kita bagi dari semua jumlah data mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu untuk menghitung probabilitas tidak tepat waktu berdasarkan kota asal. Kemudian di sini ada variabel elemen on time probability. Di sini berisikan semua perkalian probability tepat waktu berdasarkan parameter-parameter yang ada. Kemudian ada elemen late probability. Di sini berisi semua probability tidak tepat waktu berdasarkan parameter-parameter yang ada. Nah, kemudian hasil perkalian itu semua dikalikan dengan semisal untuk yang tepat waktu ya, jadi final on time probability kita kalikan ya, yang hasil semua probability tadi dikalikan dengan probability tepat waktu saja tanpa bergantung dengan parameter-parameter yang ada. Begitu juga yang untuk tidak tepat waktu, kita mengkalikan semua probability tidak tepat waktu pada probability tidak tepat waktu yang tidak bergantung pada parameter apapun. Jadi ya, hanya probability tidak tepat waktu berdasarkan semua data. Kemudian kita bandingkan ya. Jadi jika on time probability-nya lebih dari telat probability, maka akan memberikan hasil on time. Jika tidak, maka akan memberikan hasil late. Oke, jadi ini web backend-nya ya. Jadi nanti web backend, sebentar saya coba bukakan Postman. Jadi ini ya, jadi nanti frontend akan mengirimkan data seperti ini ya ke backend saya, lalu nanti backend saya akan menghasilkan respon seperti berikut. Sebentar, masih merequest. Nah, ini dia. Jadi nanti akan memberikan respon ini. Jadi nanti mungkin yang dipakai oleh frontend hanya ini saja sih, result dia late atau on time. Ini pada contoh menghasilkan late. Jadi nanti frontend akan menampilkan hasil berdasarkan ini. Mungkin nanti jika late, frontend akan memberitahu bahwa mahasiswa itu diprediksi tidak lulus tepat waktu. Frontendnya, untuk halaman frontendnya nanti akan dijelaskan oleh Mas Alan. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjut oleh Mas Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardhan Ma'ruf akan menjelaskan prediksi kelulusan bagian front end. Yang pertama, bagian codingnya terlebih dahulu. Di sini ada 3 file utama, yaitu file view, root, dan controllernya. Di mana pada file view ini terdapat beberapa codingan HTML untuk inputannya seperti gender, kota asal, jumlah ajuan cuti, jumlah tunggakan, usia, beasiswa, marital, aktivitas kemahasiswaan, prestasi, IP semester 1 sampai dengan IP semester 4. Kemudian form ini jika kita submit akan diarahkan ke URL/predict dengan metode post, di mana pada rootnya dijelaskan bahwa jika kita mengakses root dengan /predict
dan metodenya get, maka diarahkan ke controller dengan kontrolnya yang predict. Jika dengan metode post, maka diarahkan ke controller post predict. Nah, karena kita menggunakan metode post dengan slash predict, maka diarahkan ke post predict. Nah, pada post predict ini semua inputannya kita ambil, kemudian kita masukkan ke dalam variabel rec. Nah, ini karena bawaan Laravel tokennya masuk dalam ke inputan ini, maka karena ini tidak kita gunakan, kita unset, kita hilangkan dalam array rec ini. Kemudian di sini ada API yang sudah dibikin oleh teman saya. Data yang disubmit tadi kita kirimkan ke API ini. Nah, hasilnya kita simpan ke dalam variabel response. Kemudian kita decode JSON-nya, kita masukkan ke dalam variabel res. Nah, pada API kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini. Terutama di bagian result nanti, data result ini akan ada dua hasil, apakah dia on time atau late, terlambat. Nah, kita cek data result ini apakah dia late. Jika dia late, maka kita tampilkan kemungkinan Anda tidak lulus tepat waktu. Sedangkan jika dia on time, maka dia kemungkinan Anda lulus tepat waktu. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini untuk front end-nya. Ini untuk halaman home-nya, halaman awal. Kemudian kita lakukan prediksi. Nah, di sini ada beberapa inputan, kita coba. Sender kita input. Kasih Semarang. Pernah cuti. Pernah ada tunggakan. Pernah ada tunggakan. Sia. Beasiswa. Belum menikah. Aktivitas kemahasiswaan tidak mungkin aktif. Tidak punya. 2 3 IP semester lebih dari 3, IP semester lebih dari 3. Nah, kita coba kirim ke API nya. Nah, di sini hasilnya sudah muncul bahwa kemungkinan Anda tidak lulus tepat waktu. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.